Pratiwi Novianti membawa kabar mengejutkan di awal tahun 2025 ini. Sejak hari Kamis 2 Januari 2025, perempuan yang biasa disapa Teh Novi sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang sempat disorot gara-gara kisruh donasi dengan Agus. Pratiwi Novianti ingin fokus pada rencananya memenjarakan Alvin Lim atas fitnah keji yang ia sebar ke masyarakat. Laporan Pratiwi Novianti terhadap Alvin Lim dan RD Lau sama-sama sudah diproses di Polda Metro Jaya. Novi merasa selangkah lebih maju dari Alvin Lim yang juga membuat laporan balasan di Bareskrim Polri dan kabarnya belum diproses. Sebagaimana diketahui, Alvin Lim kini ikut masuk membela Agus. Ia memantik lagi konflik yang sempat mereda dengan menyerang Pratiwi Novianti secara personal. Dalam pernyataannya, Alvin Lim mempertanyakan sumber dana yang Pratiwi Novianti pakai untuk menghidupi yayasan. Ia juga memunculkan dugaan bahwa Novi terlibat praktek prostitusi hingga bisnis gelap lain. Serangan Alvin Lim membuat Pratiwi Novianti terpaksa mengambil tindakan. Ia mengikuti saran Hotman Paris untuk melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada 8 Desember 2024 lalu. Pada Jumat 3 Januari 2025, Pratiwi Novianti diminta menghadap penyidik. Ada agenda pemeriksaan tambahan terkait laporan terhadap Alvin Lim dan RD Lau yang awalnya dijadwalkan pada 23 Desember 2024. Pratiwi Novianti sekali lagi meminta doa dari masyarakat agar rencana memenjarakan orang-orang yang menyebar fitnah terhadap dirinya diberikan kelancaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Novi mengundurkan diri dari ketua yayasan. Apakah itu bentuk daripada kekalahan dan lari dari tanggung jawab? Bukan. Itu justru bagian dari strategi peperangan. Dan memang strategi ini terbukti ampuh. Buktinya sekarang Agus muncul lagi tuh, nyinggung-nyinggung itu duit Agus, dan Agus muncul lagi minta-minta pengobatan, ya kan? Kemarin kemana aja? Nah, kemunculan video Agus yang sekarang merengek-rengek lagi minta uang donasi, minta diobatin mata lagi, yang kemarin malah sibuk ke kantor polisi, itu bukti bahwa pengunduran Novi dari ketua yayasan itu adalah bagian dari strategi peperangan, dan itu memang ampuh, terbukti. Teman-teman, sekedar informasi, di hari Jumat kemarin Teh Novi menyampaikan menonaktifkan dirinya sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan selama 30 hari ke depannya, dan tadi malam diumumkan secara resmi ke publik. Hal ini Teh Novi ambil atas dasar ingin berfokus terhadap proses hukum yang sedang Teh Novi jalani, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor ya. Teh Novi juga tidak mau proses-proses yang dia jalani itu menghambat kinerja daripada yayasan itu sendiri, sehingga kemarin dipilih secara aklamasi PLT Ketua, yaitu Mas Gary Julian yang tadinya sebagai sekretaris yayasan menjadi PLT Ketua. Jadi penonaktifan Teh Novi ini selama 30 hari ke depan, dan juga dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Nah, hal ini saya sampaikan agar dapat dimaknai sebagai itikat baik dari Teh Novi supaya yayasan dapat bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, tidak terhambat dengan proses-proses hukum yang sedang Teh Novi jalani. Itu ya teman-teman. Saya juga ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mensupport dan mendoakan selalu Teh Novi. Kita doakan supaya permasalahan ini bisa segera selesai, Teh Novi bisa kembali lagi beraktivitas di yayasan ya, supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengar kabar Novi mengaktifkan diri sebagai ketua yayasan dalam 90 hari atau 3 bulan. Wah. Di luar sana pasar-pasarnya mulai menggungung bersaut-sautan. Bersaut-sautan. Ada yang menuduh katanya takut, katanya sedang cuci tangan, ada yang bilang katanya sedang melarikan diri dari masalah. Halo para baser, halo para pembenci. Justru
Novi menonaktifkan diri sebagai ketua yayasan, dia sedang fokus dengan kasus hukumnya yang sedang dihadapi, agar fokusnya tidak terbelah, sebagian ke yayasan, sebagian ke kasus hukum. Maka dari itu adalah keputusan yang tepat agar dia bisa fokus dengan kasus hukumnya yang sedang dihadapi. Karena jika kasus hukumnya sudah mulai ada penyelidikan, nantinya akan ada sidik dan pengadilan, pastinya akan naik turun ke mahkamah. Dan untuk para orang-orang para untuk para yang dulu ngaku-ngaku sebagai PH-nya Novi yang sakit hati karena tidak diangkat sebagai garda terdepan, ya minta tolong, jangan tebar narasi, jangan mencari-cari orang-orang yang satu komal untuk sama-sama menarasikan, menjelekkan, menjatuhkan. Ingat, Novi tidak memilih Anda tadi para sekarang Anda pasti ada pemikiran tersendiri, ada pilihan tersendiri. Jadi di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang perlukan pertolongan dengan kasus hukum. Ada yang lahannya diambil tanpa ganti rugi, dan banyak sekali kasus hukum orang-orang kecil yang tidak tahu kemana mencari pengacara. Jadi kalau memang mau jadi Sri Kandi, pengacara yang baik untuk menolong orang lain, di luar sana banyak sekali. Tadinya aku kira Sri Kandi untuk menolong Novi. Setelah tidak terpilih sebagai garda terdepan, ternyata terbang kanan kiri depan belakang untuk bernarasi, menjelekkan. Akhirnya di grup komalnya setiap harinya justru kini mendukung sebelah, yang tadinya dimusuhi kini dirangkul. Nggak punya pendirian, katanya pengacara kondang, pengacara baik yang punya kedudukan. Tapi faktanya setelah tidak jadi pengacara si N, justru koar-korannya, narasinya memburukan, menjelekkan. Tidak terhormat orang-orang seperti itu. Novi anak muda yang masih perlukan bimbingan, walaupun dia hidup bersosial, tapi belum berarti dia sudah dewasa atau dia sudah bagaimana menjalani kehidupan di luar sana, ketirnya kehidupan. Jadi masih perlukan bimbingan, perhatian bagi orang-orang yang lebih berpengalaman. Enggak banyak loh orang seperti Novi yang mau turun jalan, mengabdikan diri untuk masyarakat yang terlunta-lunta di jalanan, orang yang perlukan pertolongan. Padahal dia masih muda, saatnya dia hura-hura, saatnya dia enjoy, saatnya dia habiskan masa mudanya. Tapi dia berani turun tangan, turun jalan demi menjalankan sosialnya. Nah, disitulah kami mendukung. Bukan karena kita suka membabi buta, tapi karena kita ini melihat dari awal bagaimana dia turun jalan menolong orang-orang yang memerlukan. Gitu ya guys, salam akal sehat. Novi Pratiwi, emangnya lu emak gua? Lu kasih makan gua enggak? Enggak kan? Isiin kuota gua enggak? Enggak. Isiin token listrik gua enggak? Enggak. Gua buat video sendiri, HP gua, ya. Gua mau buat apa juga terserah. Yang gua lakuin juga bukan ngebully, nge-reaction. Ada aksi, ada reaksi. Agus kasih aksi, kita kasih reaksi. Begitu. Jadi kalian jangan minta Novi untuk kasih tahu ke netizen berhenti buat ngebully Agus. Kita nggak ngebully, kita kasih reaksi. Lu kalau muncul ke publik, ya terima resikonya ada dua.
lu baik, lu dipuja. Lu buruk, lu dihujat. Itu aja simple. Kalau lu mau lu gak dihujat, ya benerin image lu di mata publik. Benerin bos, benerin. Orang Cristiano Ronaldo miss penalti aja dihujat sedunia ngehujat gara-gara perkara salah nendang penalti doang, padahal timnya menang, dihujat. Itu Cristiano Ronaldo loh. Ya lu siapa? Tuhan. Kalau lu mau lu gak dihujat, ya benerin image lu di mata publik ya, biar orang tuh gak berhenti ngehujat lu. Tapi kita gak ngehujat sebenarnya, kita tuh nge-reaction apa yang menjadi aksi lo. Kasih aksi lo, kita kasih reaksi. What's wrong? Kita manusia, makhluk apa kita? Kita manusia, mayat hidup, zombie ya, zombie. Ada aksi, mereka bereaksi loh. Sekelas zombie, mayat hidup, itu ada masih reaksi. Lo mayat hidup, lo masih kasih reaksi. Masa kita dibilang gak boleh ngereaksi? Goblok.